Pernah nggak sih teman-teman nemu sebuah tulisan kuno yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling dalam maknanya sepanjang sejarah? Nah, hari ini kita akan coba bongkar sebuah surat yang katanya nih bakal mengungkap visi besar Tuhan untuk seluruh alam semesta. Yuk, kita selami bareng-bareng. Surat Efesus ini sering banget dapat julukan kehormatan. Salah satunya Ratu para Epistola atau Ratu dari semua surat-surat. Kenapa bisa begitu? Soalnya cakupan pembahasannya itu luas banget. Benar-benar bikin kita takjub. Kita diajak terbang dari kekekalan di masa lalu sampai ke kemenangan kosmis di masa depan. Ini bukan sekedar surat biasa. Ini tuh kayak kita diajak lihat pemandangan dari puncak gunung tertinggi. Inti dari semua pembahasan di surat ini sebenarnya menjawab satu pertanyaan super besar. Apa sih rencana rahasia Tuhan buat seluruh alam semesta? Nah, surat Efesus ini mengklaim kalau misteri itu akhirnya udah dibukakan. Dan kita akan lihat jawabannya sebentar lagi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, cetak biru kosmis. Uniknya, surat ini nggak dimulai dengan masalah-masalah di bumi loh, tapi kita ditarik jauh ke belakang ke sebuah rencana yang sudah dirancang oleh Allah Tritunggal bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Nah, yang keren banget dari sini adalah gimana setiap pribadi Tritunggal punya peran yang spesifik dan saling melengkapi. Bisa dibilang Bapak itu arsitek agungnya yang memilih dan merancang semuanya. Lalu sang anak, Yesus, itu eksekutor utamanya yang menebus kita dan menyatukan lagi alam semesta yang pecah. Dan Roh Kudus, dia itu seperti segel garansi resmi, DP atau uang muka, yang menjamin kita pasti akan menerima warisan kita sepenuhnya. Ini benar-benar mahakarya kerjasama ilahi. Oke, dari teologi yang tinggi banget tadi, sekarang kita coba turun ke bumi dan lihat konteks sejarahnya. Kita pindah ke sebuah kota metropolitan di zaman kuno yang super rame, maju, tapi juga sangat kompleks secara spiritual, yaitu Efesus. Efesus ini bukan kota sembarangan ya. Dia itu pusatnya kekuasaan Romawi di Asia, pusat ekonomi yang sibuk, dan yang paling penting, jantungnya penyembahan berhala. Seluruh ekonomi kota ini tuh bergantung banget sama penjualan patung Dewi Artemis. Belum lagi praktek-praktek sihirnya yang terkenal di mana-mana. Coba bayangin deh, jadi jemaat Kristen mula-mula di tengah kota yang kayak gini. Biar kita kebayang skalanya, kuil Artemis di sana itu salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Bangunannya kolosal, megah, dan mendominasi seluruh kota. Jadi bisa kita bayangin betapa radikal dan menantangnya pesan Injil yang menentang semua penyembahan berhala di kota sehebat ini. Dari gambaran besar kosmos dan sejarah, sekarang yuk kita zoom in ke level yang paling personal. Kita lihat gimana surat Efesus ini mendiagnosis kondisi kita sebagai manusia dan menawarkan obat yang betul-betul radikal. Surat ini nggak main-main, kontras yang digambarkannya itu tajam banget. Sebelum di dalam Kristus, kondisi manusia itu bukan cuma sedikit nakal atau kurang baik, tapi dibilang mati secara rohani. Tapi di dalam Kristus terjadi sebuah pertukaran yang total. Kita dihidupkan, diselamatkan, bahkan status kita diangkat sampai didudukan bersamanya di surga. Dan poin kuncinya adalah, ini semua murni hadiah anugerah, bukan hasil usaha kita sama sekali. Dan hasilnya, wah ini digambarkan dengan kata yang indah banget. Surat ini bilang kita adalah poiema Allah. Akar katanya ini sama loh dengan kata puisi atau poem dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kita ini bukan cuma barang rusak yang diperbaiki, tapi kita diubah jadi sebuah mahakarya. Sebuah puisi hidup yang diciptakan langsung oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Keren banget kan? Ternyata transformasi pribadi yang luar biasa tadi nggak berhenti di level individu aja. Transformasi itu lalu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru di dunia. Sebuah komunitas revolusioner yang kita kenal sebagai gereja. Nah, inilah misteri utama yang dibongkar dalam surat Efesus. Dulu itu ada tembok pemisah yang tebal banget secara sosial dan religius antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Rasanya nggak mungkin bisa bersatu. Tapi Kristus melalui kematiannya datang dan pum, tembok itu dihancurkan. Dari dua kelompok yang saling musuhan itu, dia menciptakan satu manusia baru. Gereja jadi contoh pertama dari masyarakat baru ciptaan Tuhan yang penuh damai dan kesatuan.
Biar kita lebih gampang ngebayanginnya, surat Efesus ngasih kita 3 gambaran yang kuat banget. Gereja itu seperti tubuh, di mana setiap anggota sekecil apapun punya peran penting dan saling nyambung. Terus, seperti bangunan, sebuah bait suci tempat Tuhan tinggal yang fondasinya adalah Kristus. Dan yang terakhir, seperti mempelai wanita yang sangat dicintai dan dijaga kesuciannya oleh Kristus sang mempelai pria. Oke, dari semua konsep keren tadi, pertanyaannya sekarang adalah, so what? Gimana caranya identitas dan komunitas baru ini mengubah cara kita hidup dari hari Senin sampai Minggu? Surat ini ternyata sangat praktis. Transformasi ini digambarkan kayak kita melepas baju lama yang kotor dan bau, lalu memakai baju yang baru dan bersih. Ini bukan cuma perbaikan sifat sedikit-sedikit ya, tapi pembaruan total. Kebohongan diganti dengan kebenaran, amarah yang merusak diganti dengan penyelesaian masalah, mencuri diganti dengan bekerja keras supaya bisa memberi, kata-kata jorok diganti dengan kata-kata yang membangun orang lain, dan dendam diganti dengan pengampunan. Visi baru ini bahkan mengacak-acak struktur sosial paling dasar zaman itu, rumah tangga. Kalau di budaya Romawi hubungannya itu hierarki kekuasaan yang kaku, di dalam Kristus diubah jadi hubungan saling melayani dan menghargai. Kontrol dan kekuasaan diganti dengan kasih yang rela berkorban, baik itu dalam pernikahan, hubungan orang tua anak, bahkan di tempat kerja. Dan akhirnya, surat ini ditutup dengan sebuah gambaran yang jujur aja, cukup dramatis dan serius. Ternyata, kehidupan Kristen itu bukanlah taman bermain yang santai, melainkan sebuah medan pertempuran. Musuh kita itu bukan manusia loh, tapi kekuatan-kekuatan jahat di dunia roh yang tak terlihat. Untuk menghadapinya, kita nggak dibiarin dengan tangan kosong. Kita diberi satu set lengkap perlengkapan senjata rohani. Tapi coba perhatikan, sebagian besar perlengkapan ini sifatnya defensif, buat melindungi. Tujuannya bukan untuk menyerang membabi buta, tapi untuk bisa berdiri teguh dan bertahan waktu serangan datang. Dan ini dia poin terakhir yang bikin merinding. Sadar nggak ada yang kurang dari daftar perlengkapan tadi. Nggak ada satupun perlengkapan untuk melindungi bagian punggung. Implikasinya jelas banget. Kita sebagai prajurit Kristus itu didesain untuk terus maju atau bertahan menghadap musuh. Nggak ada rencana buat berbalik badan dan melarikan diri. Jadi, wow, kita udah melewati sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Dari rencana abadi Tuhan untuk menyatukan seluruh alam semesta di dalam Kristus, sampai ke dampaknya yang sangat nyata ke cara kita bicara, cara kita bekerja, dan cara kita mengasihi orang-orang di sekitar kita setiap hari. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi terakhir. Gimana ya rasanya kalau kita bisa benar-benar melihat setiap detik hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan pikiran kita yang paling tersembunyi, sebagai satu sapuan kuas dari sang seniman agung yang sedang melukis sebuah mahakarya kosmis? Surat Efesus ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran yang luar biasa itu.